Ya, balik lagi kali ini kita mau preview untuk Everton versus Manchester United. Ya. Ya kan? Yang dimana seperti preview yang sebelumnya lu bilang menyulitkan, ternyata betul. Menyulitkan benar. Apalagi apa ya? Menit pertama tuh wah, Sané Lamen salah passing sih gue udah deg-degan. Apakah ini akan menjadi pertandingan yang buruk ya kan? Iya. Iya, dan bener sih prediksinya ya, nggak telat masukin Sesko Ya, nggak telat panas kan. Sebelumnya betul. Sesko menit berapa tuh, 70 akhir kan dimasukin. Ini hampir sebelum 60 bahkan. Iya, ya 60-an lah masuknya 60-an. dia. Panasnya pas dia tuh. Ya, Emang sama si siapa, Ahmad juga kan kayak dikantongin kan sama main. benar. Nggak kelihatan tuh si Ahmad tuh, nggak tahu dianya lagi kurang fit apa emang Evertonnya aja yang jago. Kalau menurut gue kemarin Michael Carrick approach pertandingannya ada dua in game management yang berubah tuh. Yang pertama dia coba kontrol pertandingan kan, Ya. ya kan. Nah. Dibanding babak kedua yang lebih defense dan nunggu counter attack. Nah di babak pertama dia lebih kontrol pertandingan, tapi sayangnya nggak adanya Lisandro Martinez nih berasa banget nih main dari belakang. Lenioro belum segitu tenangnya. Iya, walaupun bagus. Walaupun overall bagus. Iya. Cuma untuk build up dia masih kayak bingung gitu. Masih bingung. Iya kan? Kayak masih long ball gitu dia. Long ball, passing pendeknya juga banyak yang salah. Iya. Dan peluangnya juga United masih ada lah, ya kan? Babak pertama ya. Babak pertama Kunya yang ngegebok Amat dan dilanjutin Amat ya kan? Dan ditepis. Terus ada Bumo. Mumu masih oke lah. Masih aman lah. Menurut gue sih. Dan di babak kedua berubah tuh taktiknya Carrick. Dia nyoba lebih oke, kita invite Everton nyerang kita balikin lewat counter attack dan yang mana berakhir dengan keberhasilan Sesko kan. Harusnya bisa 2 tuh Sesko tuh. Harusnya bisa dua. Kalau Kunya nggak kepleset, 3 malah. Kunya nggak kepleset, ingat gak lu? Kunya kan kepleset tuh, tinggal passing Sesko. Sama yang terakhir tuh kan. Iya, yang juga tinggal one by one. Sayangnya Sesko malah mau ngegocek. Betul, nggak langsung antem. Iya. Itu sih paling dari gue. Sama kemarin itu Lamen sih. Lames, ya menurut gue itu dia apa? Jadi man of the match, ya pantas banget lah ya kan. Kalau nggak ada dia sih udah berapa gol tuh. Gila itu. Kalau masih Onana atau Bayindir, di press corner kayak gitu sih, waduh. Iya. Sulit banget tuh dia emang. Ya oke lah secara overall ya. Permainannya dari dikasih bola jarak jauh bisa, passing pendek juga bisa. Nggak bikin deg-degan lah ya kan. Benar. Yakin setelah eranya De Gea ada si Lamens ini yang lumayan gitu. Kita semenjak ada Lamens tuh total kekalahan kalau nggak salah baru 2 kali. Semenjak Lamens main. Dia main kapan sih? Habis Bayindir pokoknya kan. Habis Bayindir ya kan, habis Bayindir tuh. Itu menandakan kalau lini belakang kita tuh jadi lebih nyaman lah. Iya gak? Gila banget. Sama penonton jadi nggak deg-degan aja ya. Iya. Kalem, tenang. Iya, mirip-mirip De Gea sih. Mirip-mirip De Gea. Nggak terlalu banyak ngomong juga sebenarnya. Nggak terlalu banyak ngomong. Iya. Cuma kan kalau De Gea tuh kebanyakan mainnya kaki kan. Kalau dia emang tangannya jago juga sih. Iya. Apalagi kemarin ngeliat cornernya Everton 10 kali sih gue nggak. Wah, ada kejebolan nih, apalagi Maino sampai update kan macam Royal Rumble di Instagram. Asli bener. Itu gue bener-bener wah. Iya, emang gara-gara ini sih emang trennya lagi sih itu kali ya. Iya, metanya lagi di setlist kayak gitu gara-gara Arsenal kan. Dan baru Inggris doang yang melakukan itu. Iya. Harusnya ada ini sih, ada aturan baru ya biar nggak kayak gitu. Iya, paling nggak di kotak kiper tuh. Nggak bisa segitu rusuh lah. Iya. Dan beruntungnya kita masih bisa berhasil dari corner-corner mereka. Secara formasi sebenarnya kan starting line up gitu yang berubah cuman si Lisandro doang kan. Maguire ditarik ke kiri biar kanannya Yoro yang ngisi kan. Iya. Dan menurut gua kemarin tuh salah satu yang bikin gua terkejut tuh performa dari Diego Dalot. Dia salah satu pemain yang kemarin itu benar-benar hampir ngegendong MU dia. Lumayan tuh. Udah lama gua nggak ngeliat punya bek kanan kayak Dalot. Bek kanan terus juga dia sebenarnya agak-agak ini kan mainnya juga agak-agak ke tengah juga tuh. Benar, lebih sering maju. Iya.
nggak murni di kanan maju mundur dia ngebantuin di tengah juga, karena kita tahu si Casemiro kan napasnya setara Pak Gisong, udah gampang capek kan. Iya. Dia menang di mental aja sih kalau Casemiro, cuman kalau secara stamina dia udah tua lah, udah kelihatan banget dia, dan dia nggak diganti sampai 90 juga, gue nggak ngerti juga tuh sama si Carrick. Mungkin mau masukin siapa dia sedap juga kali. Itu dia mungkin penggantinya juga nggak yakin si Carrick, jadi si Casemiro dipaksain sampai akhir. Iya, yang akhirnya masuk juga kan lebih ke defense kan, Heaven sama Mazraoui. Nandain udahlah kita coba settle dengan 1-0, tahan ini sampai pertandingan berakhir, dan akhirnya berhasil juga. Nah itu menurut gue jeniusnya si Carrick sih gitu sih. In-game manajemennya bagus dia. Udah tahu nih, nih posisi lagi nggak aman, si Everton mainnya kayak gini, dia harus ngerubah formasi lebih sedikit bertahan kan, bahkan bertahan lah di 80 ke atas tuh udah bertahan banget si MU gitu, mau ngandelin counter attack juga agak sulit gitu kan. Apalagi si Kunya secara ini pas udah akhir-akhir juga udah agak menurun juga dia kalau gue lihat staminanya ya. Meskipun golnya juga dari dia banget tuh. Golnya dari dia ya. 3 pemilihan musim ini berkontribusi atas kemenangan MU semalam. Punya Kembumo dan larinya Sesko sih gila. Padahal si Sesko tuh lagi dekat si ini ya. Dan kalah 2 langkah sebenarnya. Lagi dekat si Kunya pas lagi ngumpan. Terus bisa sampai ke depan gawang itu gila sih. Gila. Larinya itu dia emang potensial banget sih si Sesko. MU. Iya, maksudnya buat beberapa tahun ke depan harusnya masih aman lah ya untuk lini depan. Dan ini gua mau ngasih kredit ke Amorim sih. Ini 3 pembelian. Ini salah satu jendela transfer yang sukses nih MU setelah sekian lama. Agak wadidaw. Beli bintang flop. Ini Anthony, lumayan. Babang Anthony dengan gayanya. Dan ini tepat semua. Lamens, Sesko, Kunya, Bumo, hampir nggak ada yang nggak perform gitu. Menurut gua perform semua malah. Perform semua sih. Iya kan? Bumo sama Kunya lah, terutama Bumo sama Kunya tuh bisa diandelin banget gitu buat nge-cover si Bruno sama Ahmad. Ya, betul. Gue sih happy banget lah nonton. Cuman emang kan permasalahan Amorim kan itu kan, dia nggak bisa nempatin pemainnya di di posisi terbaiknya gitu. Makanya datangnya si Carrick gitu. Ya karena kan dia emang batu banget pengen 3-4-3 kan dari awal. Dan mana Bruno, meskipun Bruno juga di 4-3-4-3-nya Amorim juga masih berfungsi gitu. Masih berfungsi, emang dia masih nyetel aja. Musim ini tuh nggak terlalu buruk lah. Sebelum dipegang Carrick juga kan Amorim di peringkat 5 gitu maksud gua kan. Sebenarnya kalau dia nggak batu-batu banget ke manajemen di press conference terakhirnya juga harusnya masih aman posisi Amorim. Tapi blessing in disguise lah, dia dipecat, datangin Carrick, menghasilkan 5 dari 6 pertandingan tidak terkalahkan. Iya benar, lumayan lah. Lumayan. Nah masuk ke topik itu, Meng. Menurut lu Carrick layak nggak buat dipertahanin sampai ke musim depan? Menurut gue tergantung sampai akhir musim sih. Masih kita lihat dulu ya. Kalau misalnya dia berhasil konsisten, nggak harus menang terus ya. Cara permainan konsisten gitu kan, ada yang kita juga bakal ugly win gitu misalnya. Sama musuh yang defend terus. Tapi kalau permainannya bakal kayak gini terus, menurut gua, dan dia masuk Liga Champions dengan gap yang cukup aman gitu ya, dari peringkat 5 atau 6-nya, menurut gua kayak layak dipertimbangkan lah. Gaji nggak mahal, ya kan? Walaupun dia pasti bakal nego lagi lah. Iya, tapi nggak mungkin semahal Ten Hag atau Amorim harusnya, dengan CV yang dia punya kan. Dan punya kelebihannya juga kan, punya kedekatan dengan Manchester United sendiri gitu. Di Old Trafford udah kayak AKMC aja gitu. Menurut gue sih itu sih. Dan kita salahnya Ole kan bermain cukup mirip-mirip lah, maksud gua counter attack ya kan, old school. Emang eranya kayak gitu kan, eranya Ole dan eranya Carrick kayak gitu. Cuma sayangnya di zaman Ole tuh kita masih punya pemain-pemain yang merasa lebih tinggi daripada pelatihnya. Nah itu yang membedakan menurut gua. Ada Pogba, Ronaldo. Sulit tuh, Rashford, Garnacho. Ini kan berkat Ten Hag dan Amorim ini, semua yang kayak gitu-gitu akhirnya disisihkan lah. Carrick masuk menurut gua di masa yang tepat sih. Dan kalau dia bisa yang kayak tadi gue bilang masuk champion dengan
cara yang meyakinkan, menurut gue pantas lah dikasih 2 musim atau 1 musim kontrak buat nanganin MU. Dan gue mau lihat sih kalau nggak ada Casemiro nih, dia mau ngarepin siapa dan beli siapa itu sebenarnya juga. Yang lagi diincar kan isu-isunya kan katanya si siapa tuh pemain Belanda dari Tottenham. Siapa? Van de Ven. Van de Ven ya? Ya, Van de Ven juga udah nggak kerasan. Itu Tottenham degradasi lah kayaknya. Ada banget lawan Arsenalnya begitu aja. Ya gue sih cuman mikirnya kalau selain Carrick gitu ya, mau diganti pelatih siapa lagi gitu yang ada di market. Ya, sebenarnya ada beberapa nama yang muncul gitu. Ya paling yang dikaitkan kan Enrique kan. Enrique, Ya. Hansi Flick juga kemungkinan kalau dipecat karena Barca punya presiden baru. Ya, cuman menurut gua Hansi Flick sih Sama Nagelsmann nggak cocok lah menurut gua sama MU Hansi Flick. terlalu tinggi mainnya. Iya. MU counter attack Iya, dia kurang position game banget. kurang MU sih menurut gua. Nggak tahu sih kalau dia mau nyesuaiin sama pemainnya. Cuman menurut gua Hansi Flick Kayaknya nggak bisa nyesuaiin sama pemain, nyesuaiin dia. iya harusnya agak kurang gitu. Ya kalau misalnya marketnya tersedia Luis Enrique sih juga sebenarnya agak disayangkan kalau MU nggak ngambil menurut gua. Tapi kalau emang Carrick sampai masuk Liga Champion juga gua lebih prefer Carrick sih sebenarnya dibanding Enrique, karena kalau Enrique masuk dan quote on quote gagal gitu ya. Iya. Misalnya dia masuk Liga Champion Ngenes aja. ngenes banget tuh Iya, ya. masuk Bener. Liga Champion dong. Soalnya harus mulai dari nol lagi kan. Iya sih. Itu dia siklus yang kayak gitunya tuh yang agak Ya, capek. males ya kan. Jadi fans MU Iya menurut gua. Iya benar. Iya kan? Apalagi champion sekarang ketemu semua lagi kan Benar. formatnya makin lama makin banyak nanti dibantainya. Iya. Anjir. Ya benar sebenarnya Carrick menurut Iya. gue sih ya ditunggu sampai Akhir akhir musim musim. Cuman ngelihat berapa pertandingan Iya. berarti dia 5 apa 6 ya 6 pertandingan dia kan Cukup meyakinkan ya. belum kalah baru sekali seri. Dia punya taktik yang sebenarnya ya gitu-gitu aja, cuman dia ketika udah bermain dia agak agile lah, maksudnya bisa ganti fleksibel gitu di tengah pertandingan ngelihat musuhnya cara musuh main kayak gini terus dia bisa masukin walaupun ada miss sedikit gitu kayak sebelumnya telat masukin main pengganti yang padahal main yang di dalam nih udah agak kurang gitu. Iya. Menurut gue malam juga salah satu bukti kalau yang ngejelasin kalau Carrick nggak cuma punya plan A gitu. Iya, dia punya beberapa rencana dalam mengadaptasi pertandingan. Iya. Dan ya menurut gue MU kayak gitu, maksudnya nggak harus rigid dari awal. Aneh-aneh, lu nggak harus ball position yang kayak gimana. Yang penting ketika lu udah menang lu bisa mempertahankan itu ya kan. Iya. Atau lu maksimalin peluang dari counter attack, peluang dari set piece yang udah ada gitu. Benar. Dan kemarin kita set piece cuma dapat 1 tuh. Itu dia Itu membuktikan kita agak suffer sebenarnya di paruh kedua. Iya, soalnya Moyes sudah tahu lah si MU gimana gitu. Dan pun dia sebelumnya pelatih MU tapi dia kan cukup lama kan di Liga Inggris kan. Dan dia Everton banget kan, sebelum dia MU juga di Everton. Benar. Dan kalau nggak ada Lamens itu yang sikin ngesut dari luar habis ya kan. Habis itu. Supporter yang belakang aja kaget tuh. Iya. Anjing gak gol, gila Lamens. Asli Lamens tuh benar-benar menurut gue semalam. Dan kita tutup dengan best player menurut lo di pertandingan kemarin lawan Lamens lah, udah siapa lagi? Menurut gue Lamens deh, man of the match dia. Man of the match itu. Ya, walaupun Sesko yang ngegolin ya, cuman Sesko ya udah emang itu kan perannya dia gitu. Cuman dengan harga sekian lah wajib lah dia harusnya ngasih performa kayak gitu. Iya. Lamens dengan pertama diragukan ya kan, kenapa nggak beli Martinez? Kita kan banyak yang gitu kan secara supporter. Tapi dia membuktikan semalam paling nggak salah satu pertandingan yang buktiin. Berarti dia dari Amorim ya bener ya? Amorim. Emang berarti Amorim jago ya? Amorim sebenarnya oke menurut gua. Ya cara ngelihat mainnya ya. Iya. Oke lah, gitu aja kayaknya buat Everton. Ada lagi gak yang belum? Udah sih kayaknya. Udah ya, cukup ya. Oke, kita langsung masuk ke preview untuk pertandingan lawan Crystal Palace. Gue lupa main di mana, coba kita. Di Old Trafford. Oh, di Old Trafford. Oke. Ini juga agak tricky nih lawan Crystal Palace. 5 pertandingan kita cuma menang 1 kali lawan Crystal Palace dan itu musim ini. Justru gue malah yakin yang Crystal Palace ini dibanding Everton. Ya, gue juga kayak gitu sih. Lumayan cukup yakin karena secara mental ini balik lagi kan, menang lagi terus main di Old Trafford. Benar, kandang sendiri, abis menang ya kan.
Terus relatif nggak ada yang akumulasi sama cedera ya. Gua nggak tahu si Martinez tuh kita nggak tahu. Kalau nggak salah cedera betis dia. Nggak tahu bisa, dan nggak balik pun, meskipun belum bisa balik juga kita masih punya Yoro dan Hevat gitu buat nambel sebenarnya ya kan. Walaupun agak gambling sedikit. Tapi ngeliat performa Crystal Palace yang angin-anginan, gue yakin lah kita menang udah harusnya. Harusnya ya di Old Trafford ya. Meskipun skornya nggak banyak, tapi kita control the game gitu menurut gue. Menurut gue ya. Gitu. Nggak kayak pertandingan kemarin kan. Nggak kayak pertandingan kemarin. Ya. Pertandingan kemarin gue seri aja berasa menang tuh kayaknya. Sumpah. Kalau ngeliat dari 90 menit ya. Ya, menurut gue sih susah sih. Iya, kayak beda. Kayak Crystal Palace positif lah ya. Kita bakal lanjut. Dan bersyukurnya Aston Villa kepleset nih, seperti dugaan kita nih. Aston Villa kepleset, seri kan dia. Dan gap cuma 3 poin, Chelsea kepleset. Makin jauh, gap 3 poin. Dan Liverpool sama Chelsea sama poinnya tuh. Sama-sama beda 3 poin sama kita. Iya. Nah semoga aja nih. Ya pokoknya nggak peduli lah Chelsea sama Liverpool performanya gimana, selama MU menang-menang terus harusnya aman aja. Harusnya gitu ya. Ya kita cuma mengharapkan si Aston Villa ini sebenarnya satu-satunya. Tadi kepleset lagi, seri, kalah atau ya menang, tapi kita masih nempel terus gitu. Iya. Dan Aston Villa fixernya juga masih ada yang berat lah di kedepannya. Masih ketemu City dia, masih ketemu City. Kita juga belum ketemu Villa lagi kan? Belum. Masih sekali lagi. Kita yang berat tuh masih Villa, Chelsea sama Liverpool aja sih. Oh iya benar, 3 lagi ya. Ya menurut gua aman lah untuk lawan Crystal Palace. Prediksi skor. Skor nih ya. Menurut gua skor nih 3-1 lah. 3-1 MU menang. 3-1 MU. Oke. Gua 2-0 lah. Lamin bakal clean sheet lagi menurut gua di game ini. Clean sheet lagi ya? Iya sih. Boleh juga sih. Selisih 2 ya. Oke, gitu aja. Oke, gitu aja untuk review dan previewnya. Jangan lupa subscribe, bro. Tolong, bro. Baru 25. Meskipun menontonnya semoga konsisten terus ya. Ya. Amin. Ya kalau United main terus, gue bikin konten terus lah. Kita bikin konten terus. Gue Maris bikin seru soalnya United nih. Benar. Dia jelek bagus dibahas. Ya kan? Dia menang kita juga enak ngebahasnya. Benar. Happy gitu ya kan. Happy. Dan paling enggak untuk sekarang ini feeling gue nonton MU tuh mirip-mirip feeling era Ferguson lah. Agak mirip gitu kan. Maksudnya walaupun nggak berharap banget yang gimana, tapi kayaknya yakin aja gitu. Yakin karena mainnya udah lumayan. Udah cukup konsisten lah. Oke, gitu aja. Jangan lupa subscribe sekali lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya, di review berarti ya. Ya, di review. Oke, thank you, bye.